Sip tentang kamu di mata mereka. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya, ketemu lagi dengan saya. Dan kali ini kita akan bahas gosip tentang kamu di mata mereka. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan di hadapan teman-teman sudah ada satu deck kartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Nah, seperti apa situasi yang muncul dan seperti apa situasi yang terjadi? Yuk langsung saja disimak videonya sampai akhir supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan langsung saja di kartu yang pertama, di sini memang juga ada beberapa pihak ya, ada beberapa orang yang memang selalu saja menilai diri kamu itu dalam kondisi yang hidupnya enak, hidupnya nyaman, tidak ada masalah, tidak ada perkara-perkara yang terjadi. Sehingga apa? Kamu selalu dianggap dalam kondisi yang baik, kamu selalu dianggap dalam kondisi yang sangat positif. Sehingga apa? Dalam keadaan saat ini orang lain selalu menganggap diri kamu dalam kondisi yang baik-baik saja. Orang lain selalu menganggap diri kamu dalam kondisi yang aman-aman saja. Sehingga bisa dikatakan dalam posisi saat ini, kamu juga merasakan ada beberapa perkara-perkara yang dimana sepertinya kamu juga akan merasakan adanya keadaan yang dimana orang menilai hidup kamu itu aman-aman saja. Sehingga apa? Disitulah akan muncul beberapa orang yang iri. Disitulah akan muncul beberapa orang yang memang juga sepertinya akan mendapati beberapa keadaan-keadaan yang tidak suka dengan keberhasilan-keberhasilan yang ada di dalam posisi kamu saat ini. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, kau pun juga harus bisa untuk lebih aware, kau pun juga harus bisa untuk lebih waspada dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Karena memang kalau bisa dikatakan dalam posisi saat ini, kau pun juga harus bisa untuk lebih memperhatikan juga dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Karena ya memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, kau pun juga tidak bisa terlalu memaksakan diri terkait dengan beberapa situasi-situasi yang muncul. Karena ya memang kalau bisa dikatakan dalam kondisi saat ini, kau pun juga harus bisa untuk bersyukur. Karena apa? Orang lain selalu menganggap hidup kamu itu aman. Orang lain selalu menganggap hidup kamu itu baik-baik saja. Sehingga kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, kau pun juga akan berada dalam satu fase, kau pun juga akan berada dalam satu keadaan yang dimana kamu akan dianggap hidupnya enak, kamu akan dianggap hidupnya aman, kamu akan dianggap hidupnya ya sejahtera, makmur terkait dengan posisi yang muncul. Tapi ya dengan kondisi yang terjadi saat ini, kau pun juga harus bersyukur. Karena apa? Situasinya, kau pun juga akan terus berada dalam kondisi yang sempurna dalam menyikapi kehidupan usaha dan juga pekerjaan kamu. Dan di sini gosip tentang kamu itu ada 5 hal. Ada 5 hal yang selalu saja menjadi gosip tentang kamu. Di poin yang pertama, kalau bisa dikatakan, di poin yang pertama memang ada-ada saja beberapa orang yang selalu mencoba untuk memberikan beberapa hal-hal yang negatif tentang kamu. Sehingga ketika ada beberapa hal yang memberikan hal-hal negatif tentang kamu, tentunya juga akan memberikan satu fase di mana kondisinya adalah memang orang ini tidak suka dengan kesuksesan kamu, orang ini tidak suka dengan keberhasilan kamu, sehingga apa? Untuk posisi kedepannya, dia pun juga mencoba untuk bagaimana menghancurkan segala situasi yang sudah baik yang ada di dalam diri kamu saat ini. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, kamu juga seharusnya bisa untuk lebih paham. Kamu juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi. Sehingga dengan kau bisa untuk memahami dengan beberapa situasi-situasi yang terjadi, tentu ini juga nanti akan memberikan satu fase yang bagus dan juga akan memberikan satu fase yang positif dalam diri kamu. Sehingga apa? Kebaikan-kebaikan yang muncul, kebaikan-kebaikan yang akan terjadi di dalam diri kamu ini juga akan terus berada dalam satu fase dan juga keadaan yang sepertinya juga akan memicu terjadinya masalah. Dan ketika kamu selalu mendapatkan keberhasilan, tetangga kamu, orang-orang di sekitar kamu itu juga tidak suka dengan kesuksesan yang kamu dapatkan, tidak suka dengan keberhasilan-keberhasilan yang kamu rasakan. Sehingga memang kalau bisa dikatakan dalam konteks saat ini, kamu juga harus bisa untuk lebih paham dan juga harus bisa untuk lebih memahami juga dengan beberapa situasi-situasi yang positif yang sebenarnya bisa didapatkan dan juga bisa kamu rasakan pada posisi saat ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga jangan terlalu khawatir.
jangan terlalu ada kecemasan-kecemasan yang terlalu berlebihan. Karena apa? Terkadang kecemasan yang terjadi secara berlebihan tentu ini juga nanti akan menimbulkan beberapa keadaan-keadaan yang tidak begitu baik yang ada di dalam posisi diri kamu. Jadi ya walaupun kamu digosipin macam-macam, difitnah macam-macam, tapi kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Karena terkadang kekhawatiran kamu ketika digosipi macam-macam, tentu inilah yang akan bisa untuk memicu terjadinya perkara, yang akan bisa memicu terjadinya beberapa permasalahan-permasalahan yang tidak begitu bagus yang terjadi di dalam diri kamu. Jadi ya saya rasa ini juga merupakan sesuatu yang harus bisa untuk lebih diperhatikan lagi untuk diri kamu secara keseluruhan. Dan kemudian dalam situasi yang berikutnya adalah memang ada orang yang pernah minjam uang dengan kamu dan saat ini sedang membicarakan kejelekan kamu. Nah mungkin kalau kamu tahu orangnya kesel juga kamu. Tapi saya rasa dalam konteks saat ini kamu juga nggak usah terlalu khawatir. Karena apapun yang muncul saat ini, apapun yang terjadi saat ini, kamu juga sudah mulai bisa untuk menata kembali situasi-situasi yang ada di dalam diri kamu. Dan kemudian kamu harus sabar ketika memang masih ada beberapa fitnah-fitnah yang muncul, ada fitnah-fitnah yang terjadi dari orang-orang yang ada di sekitar kamu. Kamu harus betul-betul sabar, karena dengan kau bisa sabar tentunya jika nanti akan memberikan satu fase yang bagus yang akan terus terjadi di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi memang kamu harus betul-betul memiliki sisi kesabaran yang baik untuk menyikapi setiap permasalahan yang muncul antara kamu dengan mereka. Ketika ada fitnah, kamu harus tenang, kamu harus sabar. Jangan sampai ada emosi-emosi yang terlalu berlebihan, karena memang tujuan mereka adalah betul-betul untuk memicu, betul-betul untuk memancing posisi emosi-emosi yang ada di dalam diri kamu. Jadi ya saya rasa di sini kamu pun juga harus bisa untuk lebih aware dan juga harus bisa untuk lebih waspada dengan orang-orang yang seperti ini. Dan kemudian dalam situasi yang terjadi berikutnya, kamu juga nggak boleh terlalu khawatir terkait dengan beberapa nasib yang ada di depan kamu. Karena kalau kita berbicara soal nasib yang ada di depan kamu, sepertinya kamu juga masih akan bertemu dengan nasib yang baik. Kamu juga masih akan bertemu dengan nasib yang positif. Jadi kamu juga nggak perlu ada kekhawatiran dan juga tidak perlu ada ketakutan-ketakutan yang harus ditakutkan secara berlebihan. Segala sesuatunya sudah mulai membaik. Jadi ya walaupun memang ada beberapa gosip negatif tentang kamu, tapi kamu juga akan terus mendapatkan keberhasilan dan juga keberhasilan kesuksesan dalam usaha, dalam pekerjaan, dan juga di dalam beberapa hal yang lainnya. Dan ketika ada fitnah, ada omongan negatif tentang keluarga kamu, cuekin aja. Sekarang yang terpenting adalah kamu juga bisa untuk memberikan situasi yang baik dan juga bisa memberikan situasi yang positif yang ada di dalam posisi kamu secara keseluruhan. Jadi ya memang dalam situasi yang terjadi seperti ini, ada gosip negatif tentang kamu, tapi kamu juga harus tetap menyikapi segala sesuatunya dengan sebaik mungkin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.